Akuntansi 2024 dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Arya Dipa dengan NIM C2410741. saya Septika Sirahayu dengan NIM C2410317. Saya Kirana Maulida Nur Hadi dengan NIM C2410338. Saya Ade Ismayanti dengan NIM C24005. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PSAK 212 terkait pajak penghasilan untuk memenuhi tugas proyek kuliah dari mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK CPSM. Selamat menyaksikan. Jadi aku baca info ya tentang PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan itu katanya berubah jadi PSAK 212 nggak sih? Itu gimana sih penjelasannya, kamu udah baca nggak? Ya, aku pernah baca. Jadi gini, perubahan PSAK 46 menjadi PSAK 21 merupakan pembaruan standar akuntansi keuangan terkait pajak penghasilan agar selaras dengan standar internasional dan kebutuhan pelaporan keuangan Indonesia. Terus, PSAK 21 menyederhanakan dan menyesuaikan pengakuan serta aset liabilitas pajak tanggungan, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan teritori, serta meningkatkan transparansi mengungkapkan pajak dalam laporan keuangan. Jadi, secara keseluruhan, revisi ini membuat laporan pajak menjadi lebih relevan, akurat, dan sejalan dengan praktik akuntansi internasional. Jadi itu yang aku tahu. Dari percakapan Arya dan Isma tadi terkait perubahan PSAK 46 menjadi PSAK 212, ternyata para ahli juga berpendapat loh. Menurut para ahli, PSAK 212 tentang pajak penghasilan adalah aturan akuntansi yang mengatur di mana cara perusahaan mencatat dan melaporkan pajak penghasilannya, baik yang harus dibayar sekarang maupun yang akan dibayar di masa depan. Tujuannya supaya laporan keuangan bisa menunjukkan dampak pajak yang lebih jelas dan sesuai dengan kenyataan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, PSAK 212 ini mengatur cara menghitung dan mencatat pajak penghasilan dan laba perusahaan, termasuk pajak yang sedang tetap dan pajak tanggungan yang muncul karena perbedaan antara nilai buku aset atau utang di laporan keuangan dan nilai pajak. Nah, selain ada penjelasan, ternyata PSAK 212 ini ada beberapa definisi utama dari pajak penghasilan ini. Nah, selain ada penjelasan dari para ahli terkait PSAK 212 ini, ternyata ada juga loh beberapa definisi utama dari pajak penghasilan ini. Yang pertama ada aset pajak tangguhan, yaitu pajak yang bisa diambil kembali atau jadi manfaat di masa depan. Biasanya muncul karena perusahaan punya rugi pajak yang belum dipakai atau ada selisih pencatatan yang dikurangi nanti. Yang kedua ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu pajak yang nantinya harus dibayar di masa depan karena sekarang ada selisih pencatatan yang bikin pajak di kemudian hari jadi lebih besar. Dan yang ketiga ada pajak kini, yaitu pajak penghasilan yang wajib dibayar atas laba atau rugi perusahaan selama satu periode yang sedang berjalan. Ini pajak yang langsung dibayarkan ke negara. Dan yang keempat ada beban atau penghasilan pajak total dari pajak kini dan pajak tanggungan. Angka ini dipakai untuk buat ngitung laba atau rugi bersih perusahaan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini adalah selisih antara nilai aset atau utang di laporan keuangan dengan nilai yang dipakai buat menghitung pajak. Selisih ini bisa membuat pajak di masa depan menjadi naik atau turun. Jadi bisa disimpulkan kalau PSAK 212 ini punya peran yang besar dalam membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan konsisten.
Dengan mengikuti standar ini, perusahaan bisa menunjukkan informasi yang jelas dan bisa dipercaya tentang pajaknya. Semua pihak, dari pemilik sampai investor, bisa menilai kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, setelah mendengar definisi yang dijelaskan oleh Kirana mengenai PSAK 212, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan kegunaan dari PSAK 21. PSAK ini berfungsi untuk mengatur pelakuan akuntansi atas pajak penghasilan pada suatu entitas. Tujuan utamanya adalah menetapkan pelakuan akuntansi untuk konsekuensi pajak ini dari pemulihan jumlah tercatat aset dan liabilitas, juga dari transaksi atau peristiwa lain. Nah, fungsi dan kegunaan PSAK 212 ini mencakup yang pertama, menghitung pajak kini dan masa depan. PSAK ini membantu entitas dalam menghitung jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan. Yang kedua, yaitu pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Standar ini mengatur pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau liabilitas dalam pengakuan komersial dan dasar penggunaan pajaknya. Lalu yang ketiga, yaitu penyesuaian perbedaan akuntansi dan perpajakan. PSAK 212 ini membantu menjembatani perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan berdasarkan SAK dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang seringkali berbeda dalam pengakuan pendapatan dan bebannya. Lalu yang keempat, itu penyajian laporan keuangan yang relevan. Dengan menerapkan PSAK 212 ini, laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat diperbandingkan karena penggunaan laporan dapat memahami dampak pajak dari keputusan ekonomi yang dibuat oleh entitas tersebut. Lalu yang kelima adalah transparansi informasi pajak. PSAK 212 ini juga mengatur pengungkapan yang memadai mengenai informasi pajak penghasilan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga memberikan transparansi pada para pemangku kepentingan. Nah, setelah pemaparan dari Septika terkait ke penggunaan dan fungsi dari PSAK 212, kita masuk ke bagian karakteristik dari PSAK 212. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian karakteristik pelaporan dalam PSAK 212. Dalam PSAK 212 ini memberikan pedoman supaya pajak penghasilan dilaporkan secara konsisten dan mencerminkan dampak pajak kini maupun pajak tangguhan pada laporan keuangan. Standar ini menekankan bahwa entitas harus menghitung konsekuensi pajak berdasarkan transaksi dan peristiwa yang sama seperti cara entitas mengelola transaksi tersebut secara akuntansi. Artinya, perusahaan harus mampu mencerminkan beban pajak yang benar dan baik yang timbul sekarang maupun di masa depan, agar laba bersih yang disajikan lebih akurat dan informasi. Nah, dalam pelaporan PSAK 212 ini mengarahkan agar pajak penghasilan dilaporkan sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, angka pajak harus mengikuti transaksi nyata dan memperlihatkan beban pajak yang muncul di periode berjalan maupun di masa depan agar pelaporan keuangan lebih transparan dan akurat. Yang kedua, kita masuk ke bagian karakteristik pengakuan, di mana dalam pengakuan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak masa kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan muncul dari perbedaan waktu pengakuan antara aturan akuntansi dan pajak. Namun, tidak semua perbedaan diakui sebagai pajak tangguhan, hanya yang benar-benar berdampak pada periode mendatang. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik yang bagian pengukuran, di mana pajak kini dan pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pajak tangguhan tidak didiskontokan, sehingga nilainya tetap apa adanya tanpa perhitungan nilai waktu uang, agar hasilnya lebih realistis dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya bagian karakteristik penyajian, di mana pada penyajian ini pajak kini dan pajak tangguhan ditampilkan terpisah dari akun lain dalam laporan keuangan. Saling hapus antar akun pajak hanya diperbolehkan jika ada hak hukum dan niat untuk menyelesaikan secara neto, supaya laporan ini tetap jelas dan rapi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik bagian pengungkapan, di mana pengungkapan mengharuskan perusahaan memberikan informasi lengkap mengenai beban pajak, perubahan tarif,
serta aset atau liabilitas pajak tangguhan. Tujuannya agar pembaca laporan memahami posisi perpajakan perusahaan dengan jelas dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Nah, segitu pemaparan terkait karakteristik PSAK 212 mengenai pajak penghasilan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang tadi, PSAK 212 mengatur melakukan pajak penghasilan dengan membedakan antara pajak kini dan pajak tangguhan, di mana pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak menurut aturan perpajakan, sementara pajak tangguhan timbul akibat perbedaan sementara antara nilai tercatat di aset atau liabilitas dalam akuntansi dan dasar pengenaan pajak. Pajak tangguhan dapat berupa aset atau liabilitas tergantung apakah perbedaan tersebut akan mengurangi atau menambah beban pajak di masa mendatang. Dengan menerapkan PSAK 212, laporan keuangan dapat mencerminkan dampak pajak secara lebih cepat menyeluruh, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan.